Konsep massa jenis zat, tekanan, dan perannya dalam peredaran darah dan bidang bioteknologi. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Pratama dengan NIM 2303 4360 1328. Latar belakang. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat dasar alam semesta dan fenomena alam. Salah satu konsep dasar dalam fisika adalah tekanan dan massa jenis zat. Dengan memahami konsep tekanan secara mendalam, kita dapat lebih baik memahami fenomena-fenomena fisika di sekitar kita dan menerapkannya dalam berbagai aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Massa jenis. Massa jenis atau bisa disebut densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis dapat dirumuskan dengan Rho sama dengan M dengan satuan kg per V dengan satuan liter. Dengan keterangan, Rho merupakan massa jenis benda, M merupakan massa benda, dan V merupakan volume. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja per satuan luas. Tekanan memiliki definisi satuan Newton per satuan luas. Secara internasional, satuan tekanan adalah Pascal. Tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang. Jenis-jenis tekanan. Tekanan dibagi menjadi 3 mengacu pada jenis zatnya, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Berikut merupakan jenis-jenis tekanan. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan H adalah kedalaman. Yang kedua adalah tekanan zat padat. Tekanan zat padat adalah gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, dengan F adalah gaya dan A adalah luas bidang. Dan yang ketiga adalah tekanan udara. Tekanan yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas pada ketinggian tertentu. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan 76 cmHg dikurangi H per 100, dengan H adalah ketinggian. Tekanan darah. Tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri disebut tekanan darah. Tekanan darah terbagi menjadi 2, yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan puncak yang terjadi saat ventrikel berkontraksi. Tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat disebut tekanan diastolik. Normal tekanan darah orang dewasa adalah berkisar dari 100/60 sampai 140/90. Dan rata-ratanya adalah 120/80. Tekanan darah juga digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik. Implementasi tekanan dalam peredaran darah. Hukum Pascal berbunyi, perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding wadah. Artinya, tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar. Cara kerja tersebut sama dengan cara kerja peredaran darah, karena peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Ketika darah diberi tekanan oleh jantung, maka tekanan ini akan diteruskan sama besar oleh darah ke seluruh pembuluh darah. Fenomena pada bidang bioteknologi. Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup, terutama manusia. Manusia setiap hari membutuhkan makan. Jadi permasalahan adalah makanan yang cepat basi. Makanan yang cepat basi adalah makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa atau memiliki umur simpanan pendek. Konsumsi makanan yang telah basi atau melewati tanggal kadaluarsa dapat menyebabkan keracunan makanan, yang dapat mengakibatkan mual, muntah, diare, dan dalam kasus yang parah bahkan kematian.
Selain risiko kesehatan, makanan cepat basi juga berdampak pada lingkungan, karena makanannya terbuang membusuk di tempat pembuangan sampah dan menghasilkan metana yang merupakan gas rumah kaca yang kuat. Solusi pada bidang bioteknologi, High Pressure Processing atau HPP. Dalam industri pangan, teknik HPP digunakan untuk memproses makanan tanpa pemanasan yang merusak nutrisi. Makanan dikemas dalam wadah yang tahan tekanan tinggi dan kemudian tekanan tinggi diterapkan untuk membunuh mikroorganisme patogen dan memperpanjang umur simpan. Cara kerja HPP. Namun sebelum saya menjelaskan cara kerja HPP, saya akan menjelaskan komponen-komponen penting yang ada dalam mesin HPP. Yang pertama adalah conveyor. Ini adalah conveyor. Ini conveyor untuk masuk, dan di sini adalah conveyor untuk keluar. Dan yang tengah-tengah di sini merupakan vessel atau mesin utama. Dan di atas mesin utama terdapat pompa untuk memberikan tekanan. Nah, cara kerja HPP yang pertama, produk dikemas rapi ke dalam kotak plastik khusus yang aman untuk HPP. Yang kedua, produk yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam conveyor yang nantinya akan masuk ke dalam vessel. 3. Conveyor bergerak masuk ke dalam vessel. Setelah semua produk masuk, vessel akan diisi air bertekanan rendah. 4. Kemudian vessel ditutup rapat. Setelah itu, pompa bertekanan tinggi mulai mendorong air. Pada tahap ini, tekanan air ditingkatkan hingga 60 bar dan ditahan selama beberapa menit. 5. Setelah proses selesai, vessel kembali dibuka dan conveyor keluar dan produk siap untuk didistribusikan. Contoh soal, apa keunggulan pengawatan makanan HPP? Jawaban, HPP dapat memberikan simpan produk yang hampir sama dengan pasteurisasi. HPP dapat membunuh bakteri vegetatif, juga memerlukan penyimpanan pada suhu rendah. Sedangkan untuk makanan yang bersifat asam, pendinginan bukanlah suatu keharusan, tetapi lebih digunakan untuk menjaga kualitas rasa dalam waktu yang lebih lama. Untuk makanan di mana pasteurisasi bukanlah pilihan karena perubahan rasa, tekstur, atau warna, HPP dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memperpanjang umur simpan hingga 2-3 kali lipat dibanding pasteurisasi, dan juga dapat meningkatkan keamanan pangan. Kesimpulan, fisika selalu digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti yang telah kita bahas di dalam makalah ini, yaitu konsep massa jenis dan tekanan. Konsep massa jenis dan tekanan memiliki peran yang penting dalam aspek kehidupan, bahkan pada peredaran darah manusia. Tekanan hidrolik berguna pada saat menggunakan kapal selam, tekanan udara saat kita menaiki gunung. Pada bidang industri, tekanan juga bermanfaat untuk pengawasan makanan menggunakan high pressure processing. Thank you.